Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Amin Yusuf. Saya dari kelas B. NIM saya 452423036. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang etika, moral, dan akhlak yang sesuai dengan akhlak Al-Quran. Pengertian etika, moral, dan akhlak. Pertama, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian ini menunjukkan bahwa etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dasar manusia, baik dan buruk manusia. Etika dalam arti lain merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Dengan adanya etika, pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Secara umum, asal mula etika berasal dari filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Etika juga suatu ilmu yang membahas baik dan buruk dan teori tentang moral. Selain itu, teori etika berorientasi kepada cara pandang atau sudut pengambilan pendapat tentang bagaimana harusnya manusia tersebut bertingkah laku di masyarakat. Yang kedua yaitu pengertian moral. Moral atau moralitas berasal dari kata bahasa Latin mos atau tunggal, mores atau jamak, dan kata moralis bentuk jamak mores memiliki makna kebiasaan, kelakuan, kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral berarti mempunyai dua makna. Pertama, ajaran tentang baik buruk dan yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan kedua, kondisi mental seseorang yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan atau isi hati, keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Istilah moral seringkali digunakan secara silih berganti dengan akhlak. Berbeda dengan akal yang dipergunakan untuk merujuk suatu kecerdasan, tinggi rendahnya inteligensia, kecerdikan, dan kepandaian. Kata moral atau akhlak digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun, yang menurut lugat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku, dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berlangsung hingga menjadi kebiasaan, dan perbuatan itu bisa mengaruh pada perbuatan yang baik atau buruk. Selanjutnya itu sumber etika, moral, dan akhlak. Perbedaan etika, moral, dan akhlak bisa dilihat dari makna dan sumber pemikirannya. Etika lebih berbicara soal ilmu yang bersumber pada adat istiadat, sedangkan moral berupa nilai dan akhlak berupa perangai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Etika dan moral memiliki sifat yang sama, yakni lokal dan temporer. Sedangkan akhlak memiliki sifat yang universal dan abadi. Ini karena akhlak bersumber pada firman Allah yang diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Al-Mawardi dalam studinya yang berjudul Etika, Moral, dan Akhlak menjelaskan perbedaan tiga istilah tersebut dari segi rumpun keilmuan. Menurutnya, akhlak memiliki posisi lebih tinggi dibanding moral dan etika. Akhlak memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti tasawuf dan fikih, di mana kedua ilmu itu memiliki hubungan yang erat dan saling membutuhkan. Makna akhlak yang tidak hanya didasari oleh ucapan dan akal pikiran manusia, namun juga melibatkan hati nurani yang terdalam. Pada praktiknya, pendidikan moral cenderung memiliki cakupan lebih sempit, yaitu hanya pada perkembangan keilmuan kognitif saja, sedangkan pendidikan karakter memiliki cakupan lebih luas dan komprehensif, meliputi kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotrik. Kemudian lebih lanjut, akhlak memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi ilmu agama dan umum yang dipelajari umat manusia. Karena sejumlah perbedaan itu, diperlukan sikap bijak dalam memaknai etika, moral, dan akhlak. Perlu ada diskusi lebih lanjut mengenai konsep pendekatan
rasional dan aplikasi dalam pendidikan ketiga istilah tersebut. Selanjutnya itu kesimpulannya, antara akhlak dengan etika dan moral memiliki kesamaan arti, cakupan, dan tujuan. Namun demikian juga memiliki perbedaan satu sama lainnya. Dalam perspektif Islam, akhlak tasawuf sangat berkaitan erat karena semasa bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat pula disimpulkan 4 hal, yaitu bahwa akhlak, etika, dan moral adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk. Antara akhlak, etika, dan moral memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah baik dan buruk, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada landasan yang dipakai. Dalam konteks sejarah, antara akhlak dan tasawuf memiliki tujuan dan esensi yang sama, yaitu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta indikator orang berakhlak adalah beriman atau tidaknya seseorang. Salah satu karakter seseorang dikatakan beriman adalah ketika ia mampu melahirkan kedamaian dan ketentraman bagi alam lingkungannya. Jadi mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.